Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pertama sampai materi ke-6 mata kuliah seminar sumber daya manusia. Materi yang pertama yaitu tentang seminar sumber daya manusia. Seminar sumber daya manusia itu merupakan forum ilmiah untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi, sekaligus sebagai media penyampaian karya ilmiah dari akademisi kepada peserta guna pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya, ada unsur-unsur seminar. Unsur-unsur seminar ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, materi pembahasan. Yang kedua, moderator. Yang ketiga itu notulen atau notebook. Yang keempat, pertanyaan atau diskusi. Yang kelima, masalah yang dibuka. Dan yang keenam, solusi. Yang terakhir, sertifikat atau bukti keikutsertaan dan kualifikasi tambahan kompetensi. Nah, di dalam seminar sumber daya manusia itu memiliki karakteristik aktivitas seminar. Yang pertama, adanya dilaksanakan dengan teknis tertentu dan terstruktur. Yang kedua, bersifat massal atau disebut juga dengan diikuti banyak peserta. Yang ketiga, saraf informasi dan pembelajaran. Yang keempat, melibatkan proses diskusi ilmiah dua arah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seminar. Ciri-ciri seminar itu ada 4. Yang pertama, berbentuk forum, yaitu interaksi dua arah antara pembicara dan audiens. Yang kedua, mengacu pada makalah, yaitu pembahasan didasarkan pada karya tulis yang telah disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, membahas isu ilmiah. Dan yang terakhir, adanya respon audiens atau disebut juga dengan sesi tanggapan dari ahli dan peserta untuk memperkaya diskusi. Di dalam materi ini juga ada syarat seminar. Yang pertama, peserta berpikir secara logis. Maksudnya itu mampu menganalisis dan memberikan solusi sistematis. Yang kedua, pemateri kompeten. Maksudnya yaitu harus menguasai materi dan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, penentuan waktu tepat. Jadi, jadwal yang jelas untuk efisiensi pelaksanaan. Yang keempat, masalah terumuskan. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah ilmiah, yaitu solusi dihasilkan melalui pendekatan sistematis dan berbasis bukti. Di dalam materi ini juga ada syarat seminar. Yang pertama itu peserta berpikir secara logis. Yang kedua itu pemateri kompeten. Yang ketiga, penentuan waktu tepat. Yang keempat, masalah terserumuskan. Yang kelima, pemecahan masalah ilmiah. Dan di sini juga ada susunan acara seminarnya. Yang pertama itu ada laporan ketua pelaksana, kedua penyampaian materi oleh pembicara, ketiga pembahasan dan diskusi, keempat sesi tanya jawab, kelima kesimpulan dan rekomendasi, dan yang keenam penutupan. Nah, pemaparan materi pertama sudah selesai. Kita lanjut ke pemaparan materi yang kedua. Materi yang kedua itu tentang riset sumber daya manusia. Pengertian riset sumber daya manusia adalah proses sistematis perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen terkait identifikasi, pemecahan masalah, dan peluang dalam pengelolaan SDM. Nah, di dalam materi ini juga ada kriteria informasi berkualitas. Yang pertama yaitu relevan. Relevan adalah berkaitan langsung dengan masalah riset SDM. Yang kedua yaitu akurat, memiliki tingkat ketepatan tinggi. Yang ketiga yaitu reliable. Reliable itu dapat dipercaya dan konsisten. Yang keempat, valid, mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang terakhir, aktual. Aktual itu sesuai dengan konteks atau pengambilan keputusan. Nah, di dalam materi ini juga ada tahapan-tahapan
Riset SDM. Ada 9 tahap sistematis. Yang pertama, penentuan masalah riset. Yang kedua, penentuan desain riset. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, pengambilan sampel. Yang kelima, penulisan proposal riset. Yang keenam, pengumpulan data lapangan. Yang ketujuh, pengeditan, pengkodean, dan pemrosesan data. Yang kedelapan, analisis dan interpretasi hasil. Yang kesembilan, penulisan dan penyampaian laporan akhir. Nah, selanjutnya di sini juga ada perencanaan, rekrutmen, dan seleksi SDM. Perencanaan itu menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan profil karyawan ideal. Sedangkan riset rekrutmen adalah mengidentifikasi sumber kandidat berkualitas dan strategi menarik talenta potensial. Yang terakhir yaitu ada riset seleksi. Riset seleksi itu menentukan faktor prediktor kesuksesan karyawan atau pendidikan, pengalaman, dan nilai tes. Selanjutnya di sini ada materi yang ketiga, yaitu tentang research gap and factual problem. Pengertian research gap yaitu kesenjangan antara hasil penelitian yang diformulasikan dengan data pendukung atau perbedaan temuan dari penelitian terdahulu yang menjadi celah untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya, 6 alat pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara itu menggali persepsi karyawan atau manajer untuk identifikasi area perbaikan. Yang kedua, informasi eksternal, yaitu membandingkan data internal dengan benchmark industri atau pemerintah. Yang ketiga, survei atau kuesioner, yaitu mengumpulkan data luas dengan biaya relatif efisien, memungkinkan jawaban lebih jujur. Yang keempat, eksperimen SDM, membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol untuk menguji intervensi, misalnya sistem kompensasi yang baru. Yang kelima, analisis sejarah, yaitu menelaah catatan historis untuk audit kepatuhan dan evaluasi tren. Dan yang keenam ada audit internasional, yaitu mengevaluasi praktik SDM lintas negara dengan mempertimbangkan perbedaan hukum, budaya, dan ekspektasi. Di dalam research gap ini ada implikasi dalam bisnisnya. Yang pertama itu implikasinya dapat memengaruhi profitabilitas jika tidak diidentifikasi. Yang kedua, berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan jika kebutuhan pasar tidak terpenuhi. Yang ketiga, namun bisa menjadi peluang evaluasi dan inovasi strategis. Ada 3 pengembangan SDM. Yang pertama, riset digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kinerja, misalnya tingkat kesalahan yang tinggi. Dan yang kedua ada evaluasi program pelatihan. Nah, apakah meningkatkan kompensasi atau justru tidak efektif? Yang ketiga ada justifikasi biaya pelatihan, harus didukung data riset yang menunjukkan ROI atau Return on Investment. Di dalam karya ilmiah ini ada 4 macam karya tulis. Yang pertama, ilmiah murni. Contohnya kayak makalah ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua, ada semi ilmiah. Contohnya seperti makalah seminar, artikel jurnal. Yang ketiga ada ilmiah populer. Ilmiah populer itu seperti artikel media massa. Yang keempat ada non ilmiah. Non ilmiah itu contohnya seperti esai, opini, dan cerita. Di dalam karya ilmiah ada 8 langkah metode ilmiah. Yang pertama,
identifikasi masalah dan dasar gap. Yang kedua, penyusunan kerangka teoretis dan hipotesis. Yang ketiga, rancangan studi. Yang keempat, pengukuran variabel. Yang kelima, prosedur sampling. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis dan interpretasi data. Yang kedelapan, yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, tentang karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah uraian atau laporan berbasis data primer, wawancara, observasi, kuesioner, atau data sekunder, yaitu jurnal, buku, laporan, yang disusun untuk tujuan diseminasi pengetahuan. Nah, maksud dan sasaran karya tulis ilmiah ini adalah tujuannya untuk menyebarluaskan hasil tulisan untuk dimanfaatkan pihak lain. Sasarannya seperti komunitas ilmiah atau akademisi, terus masyarakat luas atau individu dan kelompok. Dan yang ketiga yaitu pemerintah atau lembaga kebijakan. Nah, di sini juga ada 3 jenis utama rumusan masalah. Yang pertama ada deskriptif. Deskriptif itu mendeskripsikan variabel tanpa membandingkan. Yang kedua ada komparatif. Komparatif itu membandingkan 2 variabel atau lebih. Yang ketiga ada asosiatif. Asosiatif itu menguji hubungan atau kolerasi antara variabel. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, tentang perumusan masalah dan topik masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan singkat di bagian pembukaan karya tulis yang menjelaskan fenomena sosial melalui pertanyaan-pertanyaan terfokus menjadi panduan arah penelitian. Di sini juga ada 3 manfaat rumusan masalah. Yang pertama, memudahkan penentuan populasi dan sampel, yaitu fokus penelitian membantu identifikasi subjek yang relevan. Yang kedua, membuka pola pikir logis. Yang ketiga yaitu solusi sebagai penentu arah. Ada 5 fungsi kerangka teori. Yang pertama, menyatakan asumsi teoritis secara eksplisit untuk evaluasi kritis. Yang kedua, menghubungkan peneliti dengan body of knowledge yang ada. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan hipotesis dan pemilihan metode. Yang keempat, memfasilitasi transisi dari deskripsi fenomena ke generalisasi. Yang kelima, mengidentifikasi batasan generalisasi dan variabel kunci. Materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu tentang landasan teori. Landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena penelitian menjadi fondasi ilmiah yang memperkuat validasi studi. Nah, fungsi kerangka teori di sini yaitu untuk menyatakan asumsi teoritis secara eksplisit untuk evaluasi kritis. Nah, yang kedua juga menghubungkan peneliti dengan body of knowledge yang ada. Yang ketiga menjadi dasar penyusunan hipotesis dan pemilihan metode.